di sini bukan sendiri tapi ditemani oleh Pak Agus Mulyadi. Jadi pada kesempatan ini pada materi makhluk hidup dan lingkungannya dengan topik lingkungan hidup, Ibu akan mengadakan video pembelajaran di kelas kalian yang nanti menjadi observer Ibu adalah Pak Agus Mulyadi karena beliau adalah wakil kesiswaan bagian kesiswaan di sekolah kita. Beliau nanti akan mendampingi Ibu dan mengikuti semua pembelajaran pada hari ini bersama kita semua. Jadi, kenapa Bapak hari ini boleh ada di tengah-tengah kita pada hari ini? Jadi, bisa dimengerti ya? Bisa. Oke, terima kasih. Nah, untuk itu selanjutnya kita akan mengikuti kegiatan kita dalam kegiatan pembelajaran pada materi atau pada mata pelajaran proyek IPAS. Terima kasih ya. Semua sehat? Sehat. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh bertemu dalam materi hari ini. Kita melanjutkan materi kita hari ini dalam materi selanjutnya. Nah, hari ini ada baiknya sebelum kita memulai pelajaran kita terlebih dahulu sebaiknya kita apa? Berdoa. Baik. Tadi seperti semangat tadi kan ada ucapan terima kasih ke Tuhan kan? Itu wujud terima kasih kita ke Tuhan. Sebaiknya mengawal segala sesuatu dengan berdoa. Siapa yang bersedia berdoa? Ayo. Oke, silakan Elisa. Sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa agar mari kerjaan masing-masing sudah dimulai. Sudah selesai? Terima kasih Elisa. Hari ini sepertinya hadir semua atau enggak ya? Ada yang nggak hadir ya? Siapa? Verina. Verina apa alasannya? Apa? Gak ada keterangan? Gak ada. Ada informasi juga? Gak ada. Oke. Si Verina Alfa ya? Ya. Semua hadir ya? Hadir. Ibu mau panggil aja ke Bapak ya? Oke. Aldrilia. Hari ini karena kita kegiatannya ada kegiatan window shopping, ada kegiatan diskusi. Jadi masih ingat kesepakatan kelas kita apa? Oke, sebelumnya silakan dulu mengeluarkan bukunya. Boleh. Silakan dulu keluarkan buku pelajarannya. Semua ya. Nah, habis itu kita masih ingat tidak kalian? Materi kita sebelumnya apa? Ciri-ciri Ciri-ciri makhluk hidup. makhluk hidup, benar. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu ada apa saja? Kalian ingat? Tumbuh dan berkembang. Oke, terima kasih. Kalian sudah mengingat apa yang sudah menjadi pelajaran kita sebelumnya. Untuk Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran untuk kita hari ini. Tujuan yang pertama, peserta didik, itu audiensnya, yaitu kalian ya. Audiensnya, peserta didik dapat mendefinisikan lingkungan hidup dengan tepat. Tepat berarti benar ya. Jadi harus tepat, seperti itu kalian mendefinisikannya. Kemudian yang mau tanya dulu nih.
pertanyaan pertama. Saat masih kecil, tempat mana yang kalian sukai untuk bermain? Sungai atau kebun? Sungai. Sungai. Ada yang suka kebun nggak? Ada suka bermain di kebun? Nggak ada. Oke, itu sesuai hati kalian ya. Nah, yang kedua, bacakan. Siapa yang mau bacakan? Bu. Ya. Apakah kamu dapat makan tanpa ada makhluk hidup lainnya? Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Ya, silakan. Tidak bisa, karena manusia tidak akan memiliki makanan untuk dikonsumsi. Oke, setuju? Setuju. Terima kasih ya. Terus siapa lagi nih? Mengapa air, udara, dan unsur-unsur kimia yang dibutuhkan oleh makhluk hidup selalu tersedia di lingkungan? Bu, Ya, karena lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia. Masing-masing yang ada di lingkungan itu saling memengaruhi manusia, dipengaruhi oleh bentang alam dan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya. oke. Ada lagi yang lain? Saya, Bu, Ya, Benita. karena lingkungan hidup meliputi 3 unsur, yakni biotik, abiotik, dan sosial budaya. Sekarang pertanyaan selanjutnya, mengapa kita perlu menjaga kelestarian makhluk hidup dan lingkungan? Untuk menjaga populasi, menjaga atau menghindari kepunahan. Supaya tidak terjadi Kepunahan. tepuk tangan untuk yang sudah mau menjawab. Jadi kalian semen diagnostik non kognitif. Kalau nanti tulis nama kelas ya, nama kelas, kemudian isilah sesuai apa yang kamu rasakan. Jangan dipaksa ya. Kalau suasana hatimu lagi senang-senang ya, kalau suasana hatimu lagi tidak enak, silakan kamu contek dan kamu isi sesuai yang ada di sini. Boleh ya? Oke. Nah, Bu bagikan dulu ya. Silakan langsung diisi supaya tidak lama. Isi dulu ya. Kalau bisa jangan lama-lama nih. 5 menit aja udah selesai. Oke, terima kasih yang sudah mengisi instrumen penilaian asesmen diagnostik dan non kognitif. Semangat kan? Semangat. Ya, Ibu akan tayangkan video terlebih dahulu ya. Tolong videonya disimak. Halo sobat semua, apa kabarnya? Mudah-mudahan sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya. Setelah menyelesaikan pembelajaran tentang sistem organisasi kehidupan, sahabat selanjutnya akan mempelajari materi tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Dan Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Tentunya kita semua harus bisa menjaga lingkungan demi kelestarian alam ini. Nanti kalian akan menemukan berbagai istilah seperti habitat, populasi, ekosistem, biotik, abiotik, dan masih banyak lagi. Mari kita pahami bersama, dan nantinya setelah sahabat mempelajari materi ini, sahabat bisa lebih menjaga dan mencintai lingkungan di sekitar kita. Yuk simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Lee agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go! Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan lingkungan? Lingkungan adalah satu kesatuan hidup antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang ada di atas tanah, di dalam tanah maupun ada di perairan.
melakukan window shopping ya. Paham ya? Ibu akan bagikan kartu diskusinya dulu. Kelompok 1 mana? 1. Kelompok 2? Kelompok 2? Ini 2 ya? Kelompok 3? Kelompok 4? Saya Bu. Ya. Nah, ini nanti Ibu bagi kertas langanya untuk kegiatan window shoppingnya. Jadi nanti kalian tempel di belakang, sisi belakang kelompoknya ya. Siap? Siap. Yang masih duduk silakan berdiri. Di sana bawa ininya bawa. Silakan. Dari kelompok mana? Gantian ya. Jangan semua meninggalkan tempat. Bertanya ya, jangan malu bertanya. Mendapat komentar dari teman-temannya. Nah, sekarang kalian melakukan diskusi mengenai lembar kerja peserta didik LKPD yang nanti akan Ibu bagikan ke kalian setiap kelompok. Tolong sesuai kesepakatan kelas kita melakukannya dengan kerja sama.
setiap kelompok tadi mempresentasikannya dengan percaya diri. Siap melakukannya? Siap. Oke, terima kasih. Nah, ini Ibu siapkan LKPD ya. Tetap pada kelompoknya, tidak usah bergerak. Nah, nanti kerjakan LKPD-nya ya. Kalau ada yang belum terlalu mengerti, nanti akan tangannya biar Ibu ke tempat kelompoknya. Tadi pengalaman kalian pada saat video shopping, kalian bisa tuangkan di situ jawabannya, ya. Kalau memang ada pertanyaan di LKPD itu yang sudah kalian tadi temukan pada saat teman-teman kalian melakukan video shopping, ya. Oke, silakan. Selamat pagi teman-teman. Saya sendiri sebagai ketua yang saya serahkan ke moderator untuk melanjutkan diskusi kami. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai moderator, dan saya serahkan kepada Yari sebagai penyanyi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1. Menurut pemahaman kalian dan didukung dengan informasi yang telah kalian dapatkan dari sumber yang terpercaya, apakah definisi dari lingkungan hidup? Lingkungan hidup adalah tempat atau ruang yang ditempati oleh makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup. Nomor 2. Kalian telah mengamati lingkungan sekitar dan mencatat apa saja komponen yang ada di sana. Silakan menguraikan berdasarkan informasi yang telah kalian peroleh mana saja yang termasuk ke dalam komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik: jambu air, pohon kelapa, ikan, sawit, pohon getah, kupu-kupu, japri, capung, pohon mangga, ayam, kucing, kaktus, pepaya, dan lidah mertua. Komponen abiotik: batu, tanah, air, pasir, udara, iklim, suhu, panas, dan cahaya matahari. Nomor 3. Apa saja jenis interaksi antar komponen yang ada dalam ekosistem? 1. Interaksi antar organisme. 2. Interaksi antar populasi. 3. Interaksi antar komunikasi. 4. Interaksi antar komponen biotik dengan abiotik. 5. Interaksi antar komponen abiotik dan 6. Saling ketergantungan. Sekian presentasi saya, serahkan kembali kepada moderator. Setelah dibacakan hasil diskusi kelompok kami, bagi kelompok lain jika ada yang belum dipahami, kami buka sesi tanya jawab. Saya Api Kirana dari kelompok
Baik, saya tutup sesi tanya jawab. Nah, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dan sekian presentasi kami. Bila ada kata yang tidak mengenakan, kami mohon maaf. Selamat pagi. Tepuk tangan dong. Kelompok 3 ya. Oke. Ini kelompok yang terakhir ya. Oke, silakan kelompok 4. Maju ke depan. Ingat waktu ya. Tolong waktunya. Mendapat reward dari Ibu ya. Semuanya sudah melakukan, itu sudah luar biasa. Sudah mau melakukannya, itu sudah hebat. Tapi teruslah belajar ya. Oke, silakan kelompok 3 maju ke depan. Ada sedikit reward dari Ibu. Silakan perwakilannya. Yang lain jangan kecil hati ya. Lihat lagi ya. Kasih tepuk tangan. Kelihatan? Tadi kan kita membahas tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, materi sebelumnya kan kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, itu ada bernapas, apa lagi? Nah, alat pernapasannya ada yang menggunakan trachea ya, ya. Kemudian apa lagi kemarin? Makhluk hidup itu memerlukan makanan. Kemudian ciri-cirinya bergerak. Kemudian peka terhadap pasangan. Selanjutnya berkembang biak. Kemudian mengembangkan rasa dan beradaptasi. Nah, topik yang hari ini tadi adalah lingkungan hidup yang sudah kita bahas ya. Nah, apa itu definisi lingkungan hidup? Di situ menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup, pasal 1, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya. Tadi Ibu dengar ada yang jawab ya. Oke, bagus ya. Nah, kemudian ada juga menurut Sugianto, lingkungan hidup adalah seluruh faktor luar mempengaruhi suatu organisme. Kemudian komponen lingkungan hidup itu komponen biotik berdasarkan tingkat organisasinya, yaitu individu. Kemudian apa lagi? Populasi. Nah, refleksi hari ini. Bagaimana pengalaman kalian dalam belajar hari ini? Mendapatkan ilmu. Mendapat ilmu terus. Ada lagi? Bisa memahami. Terus menyenangkan nggak tadi? Menyenangkan. Apa yang menyenangkan? Karena tadi kita sudah mengawali dengan doa, kita harus tutup dengan doa. Oke, silakan ketua kelas ya maju ke depan kalau membawa kita dalam doa. Ya, silakan. Baik, karena kita telah selesai mempelajari materi tersebut, mari kita tutup dengan doa. Berdoa masing-masing sudah dimulai. Sudah selesai. Oke, pelajaran kita sudah berakhir. Tadi kita sudah